Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan membahas tentang kemelut yang masih terjadi di dalam tubuh PBNO yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya, teman-teman ya. Antara Rois Am dengan Ketua Umum PBNO ya, ini terjadi masalah, terjadi gesekan yang sangat luar biasa sehingga mengakibatkan organisasi NU atau Nahdlatul Ulama sekarang banyak dicibir oleh orang, banyak dihina oleh orang ya, yang kena NU-nya ya. Sebenarnya yang menjadi oknum-oknum pelaku-pelaku adalah oknum-oknum dari tokoh-tokoh NU, teman-teman ya. Jadi bukan NU-nya ya, tolong untuk dipahami itu semuanya. NU-nya itu tidak bermasalah karena itu adalah jamaiyah, organisasi yang dibuat oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta ulama-ulama terdahulu. Kalaupun sekarang terjadi kemelut antara Rois Am dengan Ketua Umum PBNU, yaitu yang salah bukan NU-nya tetapi dari tokoh-tokoh PBNU sendiri ya, itu teman-teman. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah kemarin kan terjadi atau diadakan musyawarah kubro di Pondok Pesantren Darboyo Kediri. Di situ dirawi atau dihadiri oleh banyak sekali mustasyar PBNU, kiai-kiai sepuh PBNU atau kiai-kiai sepuh NU dari pondok-pondok pesantren. Nah, di situ mengadakan musyawarah beserta dari anggota PWNU dan PCNU ya, se-Indonesia dan juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU yaitu adalah Gus Yahya beserta rombongannya, teman-teman ya. Dari sidang musyawarah yang kemarin dilaksanakan terdapat poin-poin yang sudah ditetapkan ya, teman-teman ya. Yang pertama yaitu kalau bisa islah antara Rois Am dengan Gus Yahya ini ya, harus bertemu dan diselesaikan masalahnya dengan baik, itu teman-teman. Terus kalau itu tidak terwujud maka harus dikembalikan kepada mustasyar ya. Mustasyar memang mustasyar di dalam tubuh kepengurusan PBNU, teman-teman, itu adalah sudah puncaknya gitu loh. Karena di situ terdapat ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh sebagai panutan ya. Jadi nanti kalau misal islah ini tidak terwujud antara Rois Am dan Ketua Umum PBNU maka akan diambil alih oleh mustasyar. Jadi keputusan berada di para kiai sepuh atau mustasyar PBNU, teman-teman ya. Nah, kalau dari mustasyar PBNU juga tidak terwujud maka akan diadakan muktamar luar biasa atau MLB. Itu adalah sudah final, itu teman-teman ya. Nah, kita lihat perkembangannya, teman-teman ya. Perkembangan dari kemelut perkara di dalam tubuh PBNU ini ya. Semenjak saya lihat dari mustasyar, teman-teman ya, yang sebenarnya harus didengarkan ya oleh semua pengurus PBNU termasuk Rois Am. Ini yang saya sayangkan ya. Mustasyar itu kan terdiri dari kiai-kiai sepuh. Ya oke lah, Rois Am adalah kiainya kiai, tapi kan di situ ada yang lebih sepuh lagi yang harus dihormati. Seharusnya dari kiai-kiai sepuh ini harus didengar juga oleh Rois Am, apa seruannya, fatwanya itu harus didengarkan ya. Apalagi itu sudah berkali-kali kemarin. Yang pertama itu para kiai sepuh berkumpul musyawarah di Pondok Pesantren Peloso ya, dihadiri oleh beberapa kiai sepuh ya. Terus mengadakan musyawarah lagi
di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah ini seharusnya Tebu Ireng ini adalah punjer teman-teman ya, punjer atau apa namanya, titik awal dari berdirinya NU. Di situ ada makam Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta Gus Dur. Seharusnya di situ sudah selesai final, karena itu adalah tempat yang sangat-sangat apa namanya, keramat bagi orang NU, karena di situ pendirinya itu teman-teman. Seharusnya apa yang sudah diserukan ketika waktu di Tebu Ireng itu oleh para kiai sepuh ya seharusnya sudah final di situ teman-teman ya. Nah tapi juga tidak ada tanggapan dari kubu dari Rois Am. Nah yang mana di Tebu Ireng itu menyatakan bahwasannya apa yang sudah dilakukan Rois Am yang mana mengganti ketua umum PBNU itu tanpa apa namanya mengadakan MLB itu tidak sah secara di ART teman-teman ya. Itu keputusan di Tebu Ireng. Tapi juga tidak ada apa namanya tanggapan sama sekali dari pihak Rois Am, bahkan apa seakan-akan itu tidak mau tahu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kiai-kiai sepuh semua di situ. Yang kemarin sepertinya di Lirboyo ini puncaknya teman-teman ya. Mungkin ya sudah 3 kali teman-teman ya para kiai sepuh itu meminta untuk islah ya. Sehingga terjadilah apa namanya musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo yang mana begitu banyak dihadiri oleh anggota PWNU, PJNU dan para masyayikh, para kiai sepuh, mustasyar PBNU, dan memutuskan seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Nah ini dalam jangka waktu 24 jam, 3 kali 24 jam, jadi 3 hari teman-teman ya. Kalau 3 hari ini tidak ada keputusan dari kedua belah pihak, Rois Am atau ketua umum, maka nanti akan diambil alih oleh mustasyar PBNU ya. Itu sudah disepakati kemarin ya antara apa namanya Rois apa namanya pihak PWNU dan PJNU se-Indonesia. Jadi itu teman-teman ya. Sebenarnya di sini tinggal Rois Am-nya kalau menurut saya teman-teman ya. Seharusnya Rois Am itu lebih bersifat terbuka pada kiai-kiai sepuh. Kalau diminta islah ya harus apa namanya harus minimal diiyakan teman-teman ya. Karena apa, NU ini adalah organisasi yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang moderat ya, yang apa ya, yang baik lah teman-teman ya. Apalagi backgroundnya pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama ya. Kok pengurusnya atau pentolannya kisruh seperti ini ya, ini yang merusak itu NU-nya teman-teman ya. Yang dicemooh, dicaci maki, dihujat itu NU-nya, organisasi NU-nya, yang mana sebenarnya NU tidak ada masalah di situ, hanya oknum-oknum tokohnya saja itu teman-teman ya. Tapi yang kena pasti NU-nya. Jadi itu teman-teman ya. Saya kira kita sebagai warga NU berdoa sajalah semoga perkara ini cepat selesai dan mendapatkan titik temu, tidak terang, dan ya saya sendiri berharap untuk antara Rois Am dan ketua umum Gus Yahya ini menjadi islah. Jadi yang PJ itu yang siapa namanya namanya itu Kiai Zulfa itu ya seharusnya menolak lah, malah sepertinya kepengen jabatan juga. Itulah ya, nggak tahu lah NU itu ya, gaduh saja. Oke, itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.